Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Erti Kuryawati dengan NIM 2416021091 dari reguler C. Baik, di sini saya akan membuat video mengenai tentang globalisasi untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Simak ya videonya. Indonesia dan bangsa-bangsa lain sedang masuk dalam era globalisasi. Di era ini apa saja bisa terjadi? Globalisasi. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses yang menyebabkan individu dan masyarakat di seluruh dunia saling terhubung dan tergantung, melampaui batasan-batasan negara serta wilayah geografis. Hal ini mencakup penyebaran luas informasi dan komunikasi melalui berbagai media. Globalisasi sendiri terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama, global, yang berarti meliputi seluruh dunia. Dan yang kedua yaitu isasi, yang berarti proses. Nah, dapat disimpulkan jika sederhananya, globalisasi adalah proses pengglobalan atau sebuah proses yang berlangsung meliputi seluruh dunia. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian globalisasi secara harfiah. Secara harfiah, globalisasi adalah proses yang mendunia. Globalisasi dapat diartikan sebagai proses penyebaran unsur-unsur baru secara mendunia, seperti informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai proses integrasi dan interaksi bertahap antara individu, entitas, dan negara yang berbeda di seluruh dunia. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan pengertian globalisasi menurut para ahli. Di sini saya akan mengambil 3 pengertian globalisasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu Selo Sumarjan. Menurut Selo Sumarjan, globalisasi adalah sebuah proses terbentuknya sistem organisasi dan juga komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Kemudian, pengertian yang kedua yaitu menurut Malcolm Waters. Globalisasi adalah suatu proses sosial yang membuat pembatasan geografis dalam kehidupan sosial budaya menjadi kurang penting dan terwujud dalam kesadaran manusia. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Winarno. Menurut Winarno, globalisasi adalah proses yang memungkinkan masyarakat dunia untuk saling berhubungan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, setelah tadi saya menjelaskan tentang pengertian globalisasi, di sini saya akan menjelaskan tentang asal mula perkembangan globalisasi. Globalisasi dimulai ketika manusia mengenal perdagangan antar negara, yaitu dari peradaban paling awal hingga 1600-an sebelum Masehi. Fase ini disebut sebagai fase globalisasi kuno. Globalisasi kuno secara konvensional mengacu pada fase dalam sejarah globalisasi, termasuk peristiwa dan perkembangan globalisasi dari zaman peradaban paling awal hingga sekitar tahun 1600-an. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara komunitas dan negara serta bagaimana mereka diciptakan oleh penyebaran geografis, ide, dan norma sosial baik di tingkat lokal maupun regional. Setelah fase globalisasi kuno, sebelum fase globalisasi modern terdapat sebuah fase globalisasi yang disebut sebagai fase globalisasi modern awal. Menurut E.G. Hopkins, fase ini terjadi pada sekitar tahun 1600 hingga 1800-an. Istilah globalisasi modern menggambarkan fase peningkatan hubungan perdagangan dan pertukaran budaya menjadi ciri periode segera sebelum munculnya globalisasi modern yang tinggi pada akhir abad ke-19. Menurut Cowdery, fase ini ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan maritim Eropa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh globalisasi. Globalisasi ini terbagi menjadi berbagai aspek. Yang pertama yaitu aspek iptek. Pergerakan dunia menuju dunia tanpa batas telah banyak mengubah berbagai aspek kehidupan. Proses ini menggerakkan sumber daya menuju efisiensi yang lebih tinggi. Penyebab hal ini adalah kemajuan teknologi akibat globalisasi. Pengaruh iptek bagi globalisasi dapat didefinisikan sebagai hilangnya batas ruang, jarak, dan waktu akibat kemajuan teknologi. Globalisasi sebagai fenomena abad ke-20 yang dihubungkan dengan bangkitnya ekonomi dan perkembangan iptek yang didominasi oleh bangsa barat. Dapat dipahami bahwa kebudayaan barat akhirnya banyak dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi.
ada daya dorong yang mempengaruhi perkembangan ilmu dan teknologi, yaitu pandangan untuk menguasai sebuah alam. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek ekonomi. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang makin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Globalisasi perekonomian berarti adanya keharusan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus barang, jasa, serta modal. Nah, contoh yang terakhir yaitu tentang aspek kebudayaan. Aspek globalisasi yang paling tampak dalam keseharian adalah globalisasi budaya. Aspek budaya mencakup keseluruhan corak kehidupan masyarakat termasuk gaya hidup keseharian. Perkembangan teknologi media dibarengi dengan motif ekonomi kemudian mendorong industri budaya yang dapat dengan mudah menyebarkan corak kebudayaan baru di sebuah wilayah. Merebaknya restoran cepat saji dan kedai kopi Amerika serta mewabahnya drama film Korea di Indonesia adalah beberapa dari contohnya. Nah, dari adanya globalisasi ini juga memiliki dampak loh. Apa aja sih dampak yang terjadi akibat adanya globalisasi ini? Yang pertama yaitu dampak positif, yaitu yang pertama memberikan rangsangan kemajuan ekonomi pada negara berkembang. Kemudian yang kedua yaitu mekanisme kesempatan investasi mancanegara terbuka lebar. Kemudian yang ketiga yaitu tumbuhnya perekonomian dunia, serta keempat meluasnya perdagangan berskala internasional. Kemudian yang dampak positif yang kelima yaitu beragamnya variasi komoditas barang dan jasa. Kemudian ada juga loh dampak negatif dari adanya globalisasi. Yang pertama yaitu munculnya sikap westernisasi. Kemudian yang kedua yaitu munculnya sikap individualisme. Yang ketiga yaitu terjadi kerusakan lingkungan. Yang keempat adanya ketimpangan ekonomi, serta yang kelima yaitu ketergantungan negara berkembang pada negara maju. Nah, setelah tadi kan kita udah melihat ya dampak negatif dan positifnya dari adanya globalisasi. Kita juga bisa loh cara menghindari dampak dari globalisasi. Yang pertama yaitu memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila. Kemudian yang kedua yaitu penguatan identitas budaya lokal. Yang ketiga menyaring budaya luar. Kayak kita tuh jangan ngikutin apa yang tren terbaru, gitu nggak boleh ngikutin ya guys. Kemudian yang keempat yaitu cintai produk nasional, kayak kita beli barang-barang itu kalau bisa dari dalam negeri. Kemudian yang kelima yaitu dukung kreativitas lokal. Nah, itulah cara menghindari dampak dari adanya globalisasi. Nah, sekian aja nih video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.